Karena nantinya bumi ini akan kita wariskan pada anak cucu kita. Maka mulai dari diri Anda, kurangi sampah, pilah sampah, buanglah sampah tepat pada tempat dan waktunya. Kan ada aja tuh masyarakat yang bandel gitu ya Bu ya. Ada. Yang dimana sudah ditulis di tempat sampahnya, Iya. ditempel sampai di stikerin gitu kan Bu. Jadi pada saat dicabut oleh masyarakat, kita pasangi lagi. Cabut lagi? Pasangi lagi. Cabut lagi? Pasangi lagi. Ditambah dengan sosialisasi tentunya beliau Jan. Dan memang Desa Taro ini merupakan desa yang memiliki komitmen yang cukup baik dan juga memiliki kemampuan dan kerja keras yang sangat memadai. Mereka layaklah mereka untuk jadikan percontohan di Kabupaten Gianyar bahkan di Provinsi Bali. Semeton Tribuners, hari ini saya sedang berada di Kabupaten Gianyar, di mana tepatnya berada di depan kantor Dinas Lingkungan Hidup. Hari ini kita akan mewawancarai seorang ibu yang cantik. Beliau adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, yaitu Ibu Mirna. Mai, kita kepoin Ibu Mirna. Om Swastiastu. Semeton Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini kita sangat beruntung sekali karena kita mengunjungi sebuah tempat yang istimewa di mana kita langsung mewawancarai salah satu kepala dinas di Kabupaten Gianyar. Tepatnya yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Langsung sudah bersama saya yaitu Ibu Nimade Mirnawati, SSTP MSI. Terima kasih sebelumnya Bu, kita sudah ditemuin dan diberikan kesempatan. Nah sebelumnya buat Tribuners dimanapun Anda berada, kami tetap melaksanakan prokes ya, yaitu pertama tadi kita sudah cuci tangan dan tetap menggunakan masker, dan ketiga jarak kita tetap aman ini. Jarak aman, siap gerak gitu Bu ya. Maka kita boleh ya izin untuk melepaskan masker agar kelihatan cantiknya sama ganteng ini Bu. Saya sudah punya contekan banyak ini Bu untuk nanya langsung ke Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar. Pertanyaan pertama, tentang terpilihnya Ibu sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ini adalah sebuah hasil dari seleksi lelang jabatan. Apa kisah sukses? Karena ini kan semua orang pada tes bebas gitu ya, memperebutkan jabatan tersebut, dan Ibu keluar sebagai pemenangnya. Semeton Tribuners pengen tahu nih, apa dibalik kesuksesan Ibu sampai mendapatkan posisi ini? Silakan. Om Swastiastu, Semeton Tribuners. Saya Nimade Mirnawati, SSTP MSI. Saya Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Sebenarnya sih nggak ada kisah sukses ya beliau Jan, karena kita ketahui bersama jabatan itu sebenarnya adalah amanah, kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan. Jadi pada saat pimpinan memberikan kita suatu jabatan, itu berarti beliau percaya pada kita. Mengenai pelaksanaan seleksi yang dilaksanakan oleh panitia seleksi, itu sebenarnya untuk mengukur dan menilai kemampuan saya, kompetensi saya, layak atau tidaknya saya diberikan posisi sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Mungkin itu Mas Bli. Nggak ada koneksi-koneksian tuh Bu? Tidak. Iya kan, biasanya seperti itu kan. Nah, tapi tidak ini. Tidak. Wah. Maka memang menempuh jalur yang betul-betul resmi dan melakukan fit and proper test ya secara benar. Oke. Artinya bahwa nanti program-program ini betul-betul juga akan kita laksanakan sebaik-baiknya ya. Baik Bu. Pertanyaan kedua, apakah Ibu dari dulu memang punya cita-cita ingin kerja di pemerintahan? Begini beliau Jan, apa yang mengilhami atau menginspirasi saya untuk menjadi PNS atau bekerja di pemerintahan sebenarnya dari kedua orang tua saya dan kakek saya. Kebetulan orang tua saya bekerja di BUMN, bapak saya, kemudian ibu saya seorang guru.
keseharian mereka yang melaksanakan tugas dengan tekun, kemudian dengan penuh tanggung jawab, kemudian mereka melaksanakan atau mendidik siswa dengan penuh tanggung jawab, dengan ikhlas. Itulah yang menyebabkan saya kemudian pada saat tamat SMA tahun 96 memutuskan untuk ikut seleksi atau ikut testing melamar di STPDN Sekolah Kepamongan. Harapan saya ke depannya saya bisa lulus menjadi pamong praja muda dan nantinya tentunya saya akan ditempatkan menjadi PNS. Tapi dia juga mengikuti pendidikan lain karena saya takut nggak lulus juga waktu itu, ada perasaan tidak takut. Jadi saya ikut tes di kedokteran, langsung lulus. Tapi saya memang tekadnya dari awal ingin jadi pamong, bekerja di pemerintahan, saya ambil STPDN-nya. Oh gitu, jadi sebetulnya lulus kedokteran ya Bu ya? Di mana, kedokteran mana tuh Bu? Di UNS. Oh di UNS, wow, betul-betul berarti sudah membulatkan tekad ya untuk jadi PNS ya. Siap. Wah, padahal banyak loh yang pengen jadi dokter gitu ya, kayaknya keren gitu kan. Ternyata Ibu betul-betul mantap sudah. Nah, pertanyaan ketiga Bu, sebelum menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar, apa landasan Ibu hingga ikut ke dalam seleksi jabatan untuk DLH? Ini pertanyaannya serius, tapi saya akan jawab dengan sedikit serius. Jadi gini beliau Jan, kalau PNS harapannya ke depannya kan peningkatan karir, termasuk salah satunya naik jabatan. Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan atau Sekdis itu kan posisi kedua setelah Kepala Dinas atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Jadi pada saat ada peluang, waktu itu ada 6 jabatan pimpinan tinggi yang lowong, kemudian dari segi persyaratan saya juga sudah memenuhi syarat, pangkat minimal sudah memenuhi syarat, kemudian saya lulus kompetensi, ya saya putuskan untuk ikut melamar di JPT Pratama Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kenapa memilih Dinas Lingkungan Hidup ya? Iya. Kenapa saya memilih Dinas Lingkungan Hidup? Karena memang dari dulu saya menyukai tantangan, walaupun mungkin kedengarannya sedikit naif, tapi memang saya menyukai tantangan dan hal-hal baru. Yang kita ketahui bahwa permasalahan lingkungan hidup, sampah dan lain sebagainya itu kan sangat cepat dan selalu ada hal-hal baru yang kita wajib pelajari. Itulah saya juga memutuskan kenapa harus di Dinas Lingkungan Hidup. Dan akhirnya Slungkare, pimpinan menilai dan hasil saya juga bagus, beliau menugaskan saya di Dinas Lingkungan Hidup. Nah, sekarang Ibu sudah menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Gianyar. Iya. Apa program-program unggulan yang Ibu yakini untuk memberikan yang terbaik untuk kedinasan Ibu ini? Sebagai Kepala OPD atau pimpinan organisasi perangkat daerah, kita punya indikator atau capaian yang harus kita capai beliau Jan. Itu indikator kinerja utama. Jadi tiap OPD itu ada indikator kinerja utama. Nah, untuk Dinas Lingkungan Hidup sendiri, indikator kinerja utamanya diukur berdasarkan indeks kualitas air, kemudian indeks kualitas udara, kemudian indeks ketertutupan lahan, dan pengelolaan sampah. Yang pertama yang paling kelihatan adalah permasalahan sampah. Sampai semua hal itu harus kita capai bersamaan, tapi yang paling terlihat atau yang paling kasat mata adalah masalah sampah. Memang sebagian kecil dari tugas kita, tapi itu yang paling terlihat. Mungkin itu yang kita fokuskan untuk kita capai atau selesaikan di awal-awal masa jabatan ini. Nah, ya berarti sampah ya Bu ya. Padahal masih banyak lagi ya hal-hal lain yang menjadi tolak ukur kesuksesan kedinasan di DLH ya. Nah, lebih spesifik Bu, kalau untuk sampah sendiri ini seperti apa Bu? Kita berharap Bli Ojan, dengan situasi TPA yang semakin penuh, kita berharap pemilahan sampah dilaksanakan di rumah tangga. Artinya tiap individu, karena sampah itu kan asalnya dari sumbernya atau hulunya dari rumah tangga. Kita berharap sampah itu diselesaikan di rumah tangga. Pertama dipilah, mana organik, anorganik, kemudian juga pada dimanfaatkan kembali. Sampah organik dimanfaatkan menjadi kompos, kemudian anorganiknya dijual melalui bank sampah sehingga ada nilai ekonomis dari sampah yang menyebabkan masyarakat tidak kapok untuk milah sampah. Kemudian hanya residu yang dibuang ke ke TPA kita. Ini juga memperpanjang umur TPA kita di situasi seperti ini karena kita kan kemampuan untuk memperluas TPA itu di situasi seperti ini mungkin tidak terlalu banyak. Kita harapkan dengan program TPS 3R yang di Kabupaten Gianyar itu mulai digalakkan di tahun 2020,
yang saat ini baru dilaksanakan oleh 6 desa, nantinya bisa menular ke 70 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Gianyar. Itu Beli Ojan. Ini saya baru bicara tentang sampah loh. Kendalanya apa, Bu? Pastinya karena sasarannya masyarakat, Beli Ojan, Iya. merubah mindset dan perilaku masyarakat ini yang sangat berat. Kemudian untuk TPS 3R ini kan memerlukan lahan. Kemudian untuk di rumah tangga pun kalau bikin composting dia perlu lahan, tetapi dari sekian banyak kendala pasti ada solusi. Misalnya untuk composting bisa dibuatkan dengan ember bekas di rumah tangga. Kemudian memelihara ulat BSF bisa juga ditempatkan ke dalam tong kecil, itu bisa. Kemudian untuk keterbatasan lahan untuk pembangunan TPS 3R, kita bisa manfaatkan lahan milik desa adat, karena untuk desa adat pun kita berikan pemahaman yang sama oleh Pak Bupati, oleh kita. Kemudian juga kita harapkan tersinergi juga desanya, misalnya desa dinas yang punya program disinergikan dengan desa adat sehingga mereka benar-benar menyelesaikan permasalahan itu bersama-sama, merubah mindset masyarakat juga dilakukan secara bersamaan gitu. Kan ada aja tuh masyarakat yang bandel gitu ya, Bu, ya. Ada. Yang dimana sudah ditulis di tempat sampahnya, ditempel sampai di stikerin gitu kan, Bu. Untuk jangan buang sampah sembarangan atau ada waktu-waktunya. Terus kemudian mereka copot. Apa Ibu lakukan itu? Kita mungkin masih konvensional, Beli Ojan. Jadi pada saat dicabut oleh masyarakat, kita pasangi lagi. Cabut lagi? Pasangi lagi. Cabut lagi? Pasangi lagi. Ditambah dengan sosialisasi tentunya, Beli Ojan. Kita ada kader ya, ada fasilitator juga. Kita dekati desa. Kemudian kebetulan juga di Gianyar kan ini program ini yang diminta untuk menggawangi oleh Pak Bupati itu tiga OPD, pemberdayaan masyarakat desa, kemudian ketahanan pangan, Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh tim penggerak PKK. Jadi kita harapkan semua bergerak, dan Ibu Bupati juga melalui PKK ini kan bapak-bapaknya rata-rata takut ibu nih. Kalau udah diingetin atau ibunya yang mengajarkan pasti lebih bagus. Emang anggarannya masih ada ya, Bu ya? Kalau untuk anggaran, Beli Ojan, terus terang di situasi COVID seperti ini tentu berat. Cuman karena kita pakai sistem nggak hanya menunggu anggaran dari APBD saja, kita sudah coba CSR dengan beberapa perusahaan. Tentunya kita dibantu oleh banyak stakeholder, misalnya ada Yayasan Bumi Sasmaya, Geria Luhu, kemudian yang membantu kita, karena kan kita pribadi kan tidak boleh OPD minta dana ke perusahaan. Cuman begitu ada sasaran, kita godok dengan Yayasan Bumi Sasmaya, mereka yang mengajukan proposalnya, pembinaannya kita bersama-sama, kita bantu fasilitasi untuk menyusun proposal, sehingga nantinya kriteria teknis kita bantu penuhi, kemudian non teknis mengajukan ke perusahaan, itu tanggung jawabnya mereka. Begitu, Beli Ojan. Jadi masalah sampah itu sebetulnya bukan hanya masalahnya DLH ya. Bukan. Kita harusnya ngayah rame-rame gitu ya. Betul. Sehingga memang pihak-pihak manapun dari harus unsur terlibat. masyarakat harus terlibat. Iya, benar, Beli Ojan. Itulah Semeton. Ya, jangan buang sampah sembarangan. Betul. Ya, perbincangan semakin menarik ya, tapi kita harus kembali setelah yang satu ini. Semeton Tribuners, kembali lagi bersama Ojan di sini dan masih ditemani oleh ibu yang cantik, yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Gianyar, Ibu Mirna. Siap. Ibu Mirna tadi sudah bahas tentang beberapa program kemudian spirit ibu menjadi PNS. Nah, itu ya kayaknya mantap deh, Bu ya. Kenyataannya gitu. Iya, kenyataannya gitu ya. Bu, yang sering juga terjadi di TPA itu kan terjadi kebakaran. Iya, betul. Nah, apa ini langkah preventif atau langkah yang strategis untuk tidak terulang kembali kebakaran di TPA? Saya berharap tidak pernah terjadi kebakaran ya, apalagi karena saya baru. Cuman kalau seandainya itu terjadi, kita akan lakukan ya upaya-upaya preventif sebelumnya ya. Yang pertama dengan menggiatkan TPS 3R. Jadi apabila masyarakat sudah memilah dari rumah tangga, jumlah sampah ke TPA kan sedikit. Jadi lebih banyak kita mempunyai kesempatan dan lebih panjang kita punya waktu untuk mutar sampah, kemudian disiram. Kemudian juga kita tahu di sana ada 2 sanitary landfill yang dibangun di tahun 2011 dan tahun 2012 oleh Kementerian PU. Sampai saat ini kan kedua sanitary landfill itu
masih merupakan aset Kementerian PU, dan kita sudah melakukan permohonan untuk mengoptimalisasi sanitary landfill itu. Harapan kita begitu terbangun sanitary landfill yang dilengkapi dengan sarana prasarana yang sudah memadai, termasuk juga pengelolaan gas amoniaknya, gas metannya, kebakaran tidak terjadi. Itu. Wow, gitu. Ya, Astungkara Bu ya. Astungkara Bu Ojan. Semua ke depan semakin baik. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Beberapa waktu yang lalu kru Beli Ojan ini sempat investigasi ke Desa Taro. Menurut Ibu bagaimana pelaksanaan program TPS 3R? TPS 3R di Desa Taro merupakan salah satu percontohan di Kabupaten Gianyar. Artinya komitmen antara masyarakat, dinas, dalam hal ini perbekalnya atau kepala desanya, komitmen dari unsur adatnya, bendesa adatnya yang 14 ya kalau tidak salah, kemudian komitmen dari seluruh masyarakat untuk mulai merubah perilaku, kemudian juga komitmen dari PKK-nya, kader kesehatannya, kader kebersihan lingkungannya, itu sudah terbukti berhasil mengurangi timbulan sampah di Desa Taro, termasuk juga membuktikan bahwa memang sampah itu memang bisa dikelola dari sumbernya. Artinya pengelolaan sampah dari sumber itu memang sangat diperlukan. Kita juga tahu bahwa TPS 3R di Kabupaten Gianyar arahnya adalah TPS 3R terpadu sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Jadi ada keterpaduan antara program Dinas Lingkungan Hidup, program PKK, kemudian program dari Dinas Ketahanan Pangan. Jadi kita harapkan tersinergi, dan memang Desa Taro ini merupakan desa yang memiliki komitmen yang cukup baik dan juga memiliki kemampuan dan kerja keras yang sangat memadai. Mereka layaklah mereka untuk jadikan percontohan di Kabupaten Gianyar, bahkan di Provinsi Bali. Nah, ini berikutnya terkait sama musuh Dinas Lingkungan Hidup bukan hanya perseorangan atau masyarakat, tapi juga aparat-aparat dan oknum-oknum lain. Bagaimana cara DLH menanggapi ini? Kita akan lakukan edukasi Beliau Jan, karena ini yang paling memungkinkan untuk dilakukan kan edukasi. Mungkin nanti kita surati dinas-dinas, kemudian instansi vertikal juga bagaimana mengelola sampah. Kita harapkan ke depannya pengelolaan sampah ini juga tidak hanya di masyarakat, tapi juga di perkantoran, di sekolah-sekolah. Kemudian kita juga akan terus laksanakan patroli. Kita kan punya tenaga angkut yang banyak, mungkin kita patroli ke TPS yang kita buat. Apabila memang ada yang tertangkap tangan melakukan pembuangan sampah tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan peruntukannya, misalnya yang semestinya buang sampah dengan jumlah 1 tas kresek boleh dilakukan TPS, tapi mereka buangnya satu pickup, ya kita akan berikan teguran. Mungkin sebatas itu saja dulu. Teguran aja Bu ya? Iya. Jadi nggak ada punishment yang belum ya? Oh. Tapi begini Beliau Jan, masyarakat juga udah semakin peduli kok. Begitu ada orang luar yang membuang sampah di TPS yang mereka di wilayah mereka sekarang sudah mulai menegur kok. Artinya mereka mulai peduli. Mulai peduli ya. Walaupun tidak di banyak tempat, hanya beberapa saja. Karena memang kita lakukan pemungutan sampah yang langsung ke masyarakat itu kan untuk mensiasati di jalan protokol supaya tidak penuh, kan kita ada beberapa tempat yang kita ambil ke lingkungannya. Cuman ya itu, memang mereka sudah mulai peduli, tapi belum semua. Iya, itu PR-nya. Sobat Tribuners, masih bersama Ojan di sini dan tetap ditemani oleh Ibu yang cantik, Ibu Kepala Dinas DLH Gianyar, yaitu Ibu Mirna. Ibu Mirna, tadi kita sudah bahas banyak hal ya, termasuk hal-hal yang menjadi krusial ya, sehingga masalah sampah ini menjadi momok yang sampai dengan saat ini perlu kita tetap melakukan langkah-langkah yang sustain terus-menerus. Jika masyarakat ingin mengetahui lebih dalam atau mendapatkan informasi yang lebih mengenai sampah, di mana Bu bisa menghubungi? Bisa dihubungi kasih saya, ada Instagram kita juga, nanti mungkin saya sampaikan di bawah ini. Okay. Ada Facebook juga. Ada Facebook juga di bawah situ ya. Jadi artinya nanti mereka bisa masuk ke sana, kemudian bisa DM-an ya di sana ya. Boleh, siap. Oh, baiklah. Semeton Tribuners, sampah bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Karena nantinya bumi ini akan kita wariskan pada anak cucu kita. Maka mulai dari diri Anda, kurangi sampah,
Pilah sampah, buanglah sampah tepat pada tempat dan waktunya. Bijak kelola sampah, aman bagi diri kita dan lingkungan. Luar biasa. Bu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Keren banget. Kita Gila tutup ya? dengan Prama Santi. Om, Om Santi, 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 Om. Raih cita-cita, bangkit melanglang buana. Tunjukkan keunggulan pada dunia. Yamaha All New NMAX 155. Live the Pride. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.